proyek strategis nasional itu pemerintah pusat. Ini urusan pemerintah pusat. Sebagai ulama kita harus mendukung program pemerintah, bukan beroposisi. Oposisi tugasnya masyarakat sipil, NGO. Ulama itu tugasnya adalah mendukung kebijakan pemerintah yang tentu memberikan maslahat. Memang kalau kata Kang Mahesa, ini oknum kiai. Ada oknum kiai, kalau saya manggil itu jenggot wedus. Pemerintah dipilih untuk memberikan maslahat. Pemerintah dikontrol oleh wakil rakyat. Ulama harus juga melihat ini dalam perspektif. Tengah masifnya reaksi dan penolakan terhadap proyek PSN PIK 2, di saat yang bersamaan orang-orang yang membela mati-matian, mempertahankan habis-habisan PSN PIK 2, salah satu diantaranya adalah Prof. I terus melakukan manuver, menghimpun kekuatan. Ada satu kelompok yang sebelumnya tidak pernah kita dengar dan tidak pernah kita tahu, namanya Majelis Ulama Nusantara. Wow, keren, luar biasa. Apapun yang disampaikan oleh katanya para ulama itu, ya monggo ya. Tentu saja pasti mereka mempoles, mereka melakukan branding bahwa PSN PIK 2 itu bagus, mempergunakan lahan yang mangkrak seperti halnya yang sering kita dengar. Masuk ke kawasan PIK itu mudah, ya mudahlah, uang sampean yang akan mendukung PSN PIK 2 nggak mungkin dipersulit. Kedaulatan bangsa ini di atas segalanya. Ya memang kalau kata Kang Mahesa, ini oknum kiai. Ada oknum kiai, kalau saya manggil itu jenggot wedus. Dulur-dulur bahasanya, orbo sentang dengan wak blodok baik. Bahasanya, dulur-dulur, orbo sentang ngedalang yuyu baik wideng. Dulur-dulur, orbo sentang merungu muni kodok baik. Iya kan? Bahasanya mengkonon. Nah, jadi seolah-olah kita ini kelompok orang yang menolak pembangunan. Sesungguhnya kami tidak menolak pembangunan itu. Betul. Jepang dulu menjajah kita juga membangun. Betul. Belanda dulu membangun. Tapi prosesnya adalah menjajah. Iya. Apa arti pembangunan itu jika prosesnya adalah menyerobot tanah, mengurugi sungai-sungai sehingga tambak-tambak mati, mencemari lautan, memagar lautan, dikapling-kapling, dijual. Ini namanya kan penjajah. Lalu kemudian yang sebut pembangunan itu, apa artinya? Saya tidak cemburu dengan mereka yang punya Robicon 7. Saya juga tidak cemburu dengan mereka yang rumahnya tingkat 7. Dan saya juga tidak mengiri kepada mereka yang duitnya bertonton. Tapi saya akan marah ketika proses pendapatannya itu adalah hasil ngegarong. Saya akan marah ketika proses pembangunan itu adalah menjajah tanah leluhur kami. Maka saya akan katakan hari ini, mudah-mudahan Aulia Sultan Ageng Kertajasa menyaksikan ucapan saya ini. Maka detik ini kami akan nyatakan perang. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Selasa tanggal 11 Februari tahun 2025. Ada fitih yang masuk ke saya tentang berdirinya sebuah Majelis Ulama Nusantara. Majelis Ulama Nusantara. Tapi sepertinya Majelis Ulama Nusantara ini memang dibikin hanya untuk mendukung PIK 2 saja. Para ulama ini mengatakan bahwa setelah mengkaji dengan dalam bahwa PIK 2 ini sangat
bermanfaat dan sangat layak untuk diadakan atau diteruskan seperti itu. Saya bertanya-tanya di dalam hati, bagaimana caranya mereka mengkaji tentang ini? Mestinya mereka mengkaji dari mulai ketika tanah ini dilepas atau dipaksa dibeli dengan harga murah 30.000 sampai 50.000 per meter. Kalau dia bermanfaat, mestinya dia dihargai 1 juta rupiah per meter. Misalnya seperti itu. Kemudian dari mana juga para kiai ini bisa mengatakan bahwa ini bermaslahat buat bangsa dan negara untuk masyarakat sekitarnya. Kita tahu sendiri beberapa hari yang lalu, para pengunjung yang di pantai Pik 2 itu diusir oleh keamanan di sana untuk keluar dari pantai itu. Bagaimana mungkin para kiai ini mengatakan bahwa ini bermanfaat untuk halayak ramai, ketika di pintu masuknya saja sudah terpampang patung naga. Bagaimana mungkin Pik 2 ini bisa bermaslahat, bermanfaat buat manusia-manusia Indonesia? Ketika para kiai ini mengatakan seperti itu, ketika contoh Pik 1-nya di sana, Pik 1 itu semuanya orang Cina dari luar. Dan kita khawatir orang Indonesia ini yang berpikir tentang berbangsa dan bernegara, bahwa Pik 2 ini akan dijadikan seperti Pik 1. Kiai-kiai ini harusnya melihat bahwa tanah mereka sudah dibentengi, batas-batas mereka sudah dibentengi, supaya tidak ada orang-orang yang bisa masuk. Memang betul mungkin seperti itu kata mereka, seharusnya. Tapi kajian mereka itu secara komprehensif atau secara apa? Salam akal waras. Salam untuk Indonesia. Assalamualaikum. Seru guys, jangan sepik muncul Majelis Ulama Nusantara. Aduh, dukung PSN Pik 2. Nggak nyangka gue, nggak nyangka banget. Bisa-bisanya ya ada satu orang-orang yang mungkin hafal ayat-ayat membentuk satu Majelis Ulama Nusantara. Waduh, mereka bilang itu berdosa membiarkan tanah terbengkalai. Gimana? Aduh, nggak tahu dah arahnya kemana juga nggak tahu. Tapi yang jelas sih arahnya duit. Mengapa ya guys? Orang seperti ya emang sudah banyak sih dari zaman Rasulullah juga. Jangankan orang-orang seperti mereka, itu sahabat Rasulullah sendiri saja yang hafal Al-Quran itu ada yang murtad. Bukan karena keluar dari Islam, ya selain juga keluar dari Islam juga murtad karena duit dan wanita cantik. Ya begitulah kehidupan guys, selalu duit yang bikin buta. Jika ini benar dikoreksi ya guys. Oke, thank you.